Mau jadi artisnya, jadi pemain organ tunggalnya, pencipta lagu pokoknya mau kerajo PNS pastinya maju bolo untuk membuka galeh. Betul. Itu preman kok banyak mengintis galeh nak. Kayak oyak-oyak kaki ya tukang ngipeh-ngipeh sih kerja itu preman itu. Aduh ya. Kan gini kok terkenal orang Minang tuh provinsi nomor 2 paling miskin keceknya kan. Iya. Tapi orang-orangnya alhamdulillah masih banyak mencetak lowongan-lowongan pekerjaan untuk orang-orang lain. Dolonan menjual bulu kaki. Nah, ini masuknya ke dalam botol. Ya Banyak. kan? Masuk botol. Ini bulu bukan sembarang bulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bulu adalah bulu perindu ya kan. Iya. Adonan ngari-ngari itu. Bulu perindu, mangari kalau dia iya putar-putar. Itu kan di bawah Sarai ya tuh banyak tuh rek Sarai. Dan setelan Minang. Stella Minang tuh. Setelan pemuda-pemuda Minang tuh payah dikalahkan ya kan, sepat tagaknya bisa 2 juta gue walaupun Pinjaman. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Eki Volan di Mulifa Channel. Untuk khusus Rawak lah kok. Iya. Jadi awak mau tahu-tahu balik di sana ya tentang seputar Minang. Nah, nang kita bahas kini ko galeh-galeh orang awak. Galeh ini bahasa Indonesianya adalah menggelas. Manggaleh. Bahasa Indonesia Dagang atau? berdagang. Jadi setiap daerah di Minang tuh beda-beda dagangan. Betul. Beda-beda galehnya. Tapi apapun karajonya orang Minang pasti ada dagangan. Iya. Rata-rata kayak gitu. Mau jadi artisnya, jadi pemain organ tunggalnya, pencipta lagu pokoknya mau kerajo PNS pastinya maju bolo untuk membuka galeh. Betul. Ya kan? Iya. Gini sebelum wak cerita tuh gini perkenalkan diri dulu Eki sebagai sebenarnya Rizko. Itulah sebagai aku lawak Siko. Jadi Eki Polanco adalah seorang penyanyi Minang, Rato. Tapi kecewa dengan lagunya Rato. Iya. Ini lagu selorok tapi cocoknya di Rato. Dan suaranya maco tapi tidak sesuai sama wajahnya. Betul sana. Ya. Mungko sana bentuk mereka nya. Ya, badan ketek, suara gadang. Soro kadang. Nah. Selain itu kerja tuh Selain banyanyi ayam mereka lah ngeles stiker. ngeles stiker kece orang awak. Ya, ngeles stiker tuh ciri khas orang Bukit Tinggi itu. Iya. Biasanya Kebanyakan orang Bukit Tinggi Watu Sangka ada juga. betul sangka. Jadi banyak gale-gale orang awak tuh perintis-perintis galeh itu yang penting kan. Tapi yang mayoritasnya Pariaman lah. Preman ya. Berarti preman kok banyak mengintis galeh nak. Kayak oyak-oyak kaki ya tukang ngipeh-ngipeh sih kerja itu preman itu. Aduh ya tuh. Oyak-oyak kaki, palapa Taylor kan. Iya. Pariaman laweh ya, Taylor ya. Mesin jahit sana. Mesin jahit ya. Mesin jahit. Jadi ada nama ngipeh-ngipeh sih kerja kayak kan tukang sate. Tukang sate tuh. Ada nama lagi makan orang sih kerja. Iya tuh. Buka rumah makan. Mama. Kalau Solo beda negeri, beda lo ciri khas itu galeh itu. Banyak. Ada yang menggaleh kayak sepatu. Mengalih sepatu tuh daerah mana tuh biasanya? Sepatu kebanyakan daerah Bukit Tinggi kalau tidak salah. Nanti Solo. Kalau nanti Solo daerah Solo kota nah. Solo kota kebanyakan. Adonan cik negari itu karajo saya hobi ulangnya kan. Iya. Adonan mengalih mudo, ngalih bumbu, ngalih apa kan? Itu kayak di kalau orang peninggalan tuh gini lah mulai ngalih kain. Ngalih kain paling banyaknya tuh. Wah, paling berbondong-bondongnya. Kalau dulu kan berbondong-bondong mengalih galih mudo kayak ke Palembang, Jambi kan. Kalau di daerah Senen Beka, iya. mengalih jamu. Itu jamu. Padahal tuh galih orang Jawa kan. Iya. Itu Solo tuh. Nah, ngalih jamu tuh ada orang Padang kota ya loh ngalih jamu tuh. Ngalih orang Solo ada juga ngalih jamu. Nah, sadue sakampung ngalih fotokopi. Ada juga. Ada Atar. Daerah Atar. Ya, daerah Atar tuh sampai nyobuke tugu fotokopi. Iya. Tugu paling aneh dunia tuh. Sebabnya pencariannya fotokopi sadue. Iya. Yang paling banyak sih mengalih kayak pakaian lah ya. Kalau pakaian tuh banyak tuh dari orang Bukit ngalih pakaiannya, orang Solo ngalih pakaian tuh emang galeh enam pertama kali di apa bukan enam pertama kali sih mungkin termasuk awal di galehnya di orang awak iya, betul. Dulu kan kain. Kain udah tuh ada Taylor orang awak aja tuh jadi alun pakaian jadi dulu lah dulu mengalih kain saja. Per meter itu kan bawa ke Taylor cukup badan kan gitu. Iya. Barulah jadi baju ginilah do lanzuang
konveksi namanya kan. Konveksinya. Jadi tinggal ngeteng sini dulu nggak bisa seragam baju kayak awak seragam. Nggak ada udah. Oh, dari Ariel Ibnu juga. Oh iya, Mensos. Nggak ada endorse awak Bali. Oh Bali. Nggak ada endorse. Iya. Oh Bali. Nah, itu kan kayak seragam kan kalau baju zaman dulu nggak ada seragam no. Cie lo model baju Oh itu dah. Itu nggak ada baju. Kayak sepatu baru seragam kalau zaman dulu paturan atau kulit. Iya. Nah kalau orang Pasaman misalnya kayak Pasaman tuh biasanya suka mengalih mudo juga kayak lado apa iya. Kan. Dan banyaknya kayaknya tambang ameh kebanyakan Pasaman. Kalau pesisir itu bumbu pesisir. Bumbu ya pesisir Gambia bumbu. Terus pesisir tuh dulu nangalih sate cik tapi sate lain lo lemak orang pesisir tuh buayan sayang deh buayan sayang di Cijantuang lama sana ya lemak sate itu manajemen buayan sayang ya. Iya. Kalau orang Padang Kota suka kali ya. Padang Kota Selain dari jamu itu orang-orang Lubuk Minturun tuh banyak ngalih jamu ada juga mengalih pakaian ngalih pakaian tuh lah jalan barang mudo ngalih plastik orang maunya ngalih plastik. Kalau mengalih plastik mayoritasnya kayaknya orang Padang Kota ya. Orang Senen Baka mayoritasnya orang Baka ya Solo mungkin nambah kebanyakan macam dia orang Padang Kota yang mengalih barang plastik itu kayak kan ada nama ngalih pacawala. Nah kini dulu gale-gale baru tuh kayak minum-minuman jus kayak lagi dirambah orang Minang kayak jus kayak Thai tea ada judulnya nginum lah ada judulnya haus kan gitu kan. Iya, itu orang awak tuh perintis-perintis itu. Itu kelebihan orang awak tuh bisa membuat sesuatu yang baru jadinya betul. Ndak takut yo musim aja lah. Iya. Aduh kayak orang awak yang mengalih mode kayak durian. Ketika lagi musiman tuh berbondong-bondong ya kan. Tapi kalau ketika Piaman itu ada tuh. Durian Pasaman biasanya durian Pasaman itu. Iya itu. Jadi tidak pernah takut dalam keadaan apapun ini pasti ada galih nangka dijual terus Iya pasti. Orang Minang kok sifatnya tuh ingin mencari yang sesuatu yang lebih ke depan lagi apa yang kau ingin sampaikan kan. Nggak bisa diam sih kan. Iya, pokoknya bisa diam, harus bisnis tapi. Jadi walaupun kan gini kok terkenal orang Minang tuh provinsi nomor 2 paling miskin kecilnya kan. Iya kan provinsi miskin orang-orangnya kan enggak. Orang-orangnya jelek lah. Di masa ada orang Minang provinsi terlihat miskin memang ya. Tapi orang-orangnya maaf dulu orang-orang Minang tuh maju satu itu. Betul. Jangan salah lah. Anak buah orang Minang tuh rata-rata orang di luar Minang malah orang Jawa, orang Sunda. Ada orang Sumatera lain ya kan. Jadi emang terkenal provinsi paling miskin tapi orang-orangnya alhamdulillah masih mencetak lowongan-lowongan pekerjaan untuk orang-orang lain. Itu kayak contohnya di Tanah Abang tuh kan lah banyak. Oh iya Tanah Abang mayoritas itu orang Minang sadunya di dalam tuh. Bisa anak buahnya orang-orang luar dari Minang. Betul. Bagi orang-orang yang tidak tahu dengan Minang, apalagi di luar Minang, janganlah terlalu mengecam orang Minang ya. Bagi bahasa Indonesia awak seketek kan. Betul. Karena orang Minang itu memang provinsinya provinsi termiskin ya, maaf aja. Tapi orang-orang Minang itu bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang luar Minang. Nah itu kerennya. Betul sekali itu. Kayak di Tanah Abang, iya kan? Iya. Tanah Abang, Pasar Baru, Bandung. Di Mazia ada orang Minang dan anak buahnya adalah orang luar dari Minang. Kayak contohnya kayak awak tadi. Ya kebanyakan konveksi yang macik ini orang Minang santunya. Konveksi ya. Anak buahnya? Anak buahnya. Ya. Di luar Minang. Di luar Minang gitu. Ya. Kebanyakan orang dari Minang kayak Jawa, Sunda. Itu ada banyak pekerjaannya. Kayak konveksi gini dan lagi banyak tuh jilbab ya. Jilbab sampai ke daerah-daerahnya membuat konveksi itu. Betul. Untuk membuat lowongan pekerjaan bagi daerah dulu kan. Itu loh kelebihannya. Orang Minang kok, orang Sumatera Barat lah, ya, yang etnis Minang, tidak pernah namanya orang Minang kok kalah dalam menghadapi keadaan. Ya. Baik itu. Jadi dalam bidang bisnis, lebih mencari sesuatu yang lebih memungkinkan untuk jalan keluarnya gitu kan. Pernah menjual bulu ketiak nggak?
Oh, awak belum pernah lah dah sama sekali. Itu saking hebatnya orang awak tu nak do piti lek bulu ketiak dijual tu nan. Okey, ini jam tangan hadiahnya emas. Oh ya, beli selimut hadiahnya jam tangan bagus ya. Nah, benda itu anak-anak kapal kecil itu turang awak tu. Iya. Oh, ini kebal ya. Ini ibu minyak ini bukan sembarang minyak. Ini bikin kebal sama bisa bikin anti peluru ya. Jangan dikasih ke anak-anak. Kalau dikasih ke anak-anak bisa terdampak gampang tawuran. Nah, itu biasa orang awak tu mengaku orang Kalimantan tu nan bisnis-bisnis nan terlalu banyak kalau mah. Iya. Nah, kan gitu. Dolo nan menjual bulu ketiak, bulu kaki. Nah, ini masuknya ke dalam botol. Banyak. Ya kan? Masuk botol. Ini bulu bukan sembarang bulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bulu adalah bulu perindu ya kan. Iya. Banyak mengecek benda tu kan. Nah, itu di Bali durang kan. Di Bali durang. Itu lagi banyak kan. Akarnya panjang orang. Akarnya panjang tu padahal galih awak dulu awak mengalih bulu itu. Awak pernah ngalih bulu tu dulu. Jadi nak ada pitih le kan. Awak terlantar ancak mengalih bulu awak. Iya. Jadi ya bisa digalih adonan ngari-ngari dia. Bulu perindu mangari kalau dia iya putar-putar. Itu kan di bawah sarai ya tu banyak tu urek sarai. Urek sarai kebanyakan orang. Urek sarai ya. Urek sarai. Iya. Jadi tu urek sarai jadi nanti kicuh tu lain tak orang awak lo kan. Sampai sana kedua kali terkicuh. Ya, itu tak bulu perindu di sana. Itu urek sarai banyak tu di tumbuh di bawah sarai, batang sarai ya. Iya. Bentuk bulu perindu itu. Tu dijual orang. 50.000 je, 20.000 je kan lumayan tu untuk makan. Betul. Itu bagi orang nan lagi payah mana. Pokoknya itulah. Dan setelan Minang. Setelan Minang tu. Setelan pemuda-pemuda Minang tu payah dikalahkan ya kan. Sepat agaknya bisa 2 juta walaupun pinjam.